Oke, selamat datang di channelnya Si Anak Tua. Dan kali ini gue Nanda ingin menyapa dulu kalian semua. Semoga sehat-sehat aja, semoga ditambah rezekinya dan ditambah jodohnya. Well, sejak 10 tahun terakhir film yang bertemakan superhero semakin populer ya. Semenjak Marvel Studios membuat film Iron Man, dan Iron Man 2 kemudian dilanjut dengan mega projectnya yaitu The Avengers. Seolah nggak mau kalah, tetangga sebelah yaitu DC muncul juga dengan Justice League dan juga film masing-masing superhero-nya. Nah, dalam kesempatan kali ini gue nggak akan ngebahas film superhero baik dari Marvel ataupun DC, tapi gue akan ngebahas serial dari publisher komik yang underrated, yaitu adalah The Umbrella Academy dari Dark Horse Comics. Sebuah serial drama superhero yang sebetulnya mulai dikembangkan sebagai film layar lebar oleh Universal Pictures pada tahun 2011. Namun akhirnya ditunda untuk menayangkan film ini sebagai serial TV terlebih dahulu. Dan akhirnya secara resmi bisa kita nikmati sekarang lewat Netflix. Serial ini dibintangi oleh Ellen Page dan juga Tom Hopper, yang kita kenal berlakon sebagai Deacon Turley, saudaranya si gendut Samuel Turley di Game of Thrones. The Umbrella Academy memiliki total 10 episode di season 1. Oke, seperti biasa gue akan bagi review ini menjadi 4 bagian, yaitu First Impressions, Good Things, Bad Things, dan kesimpulan. Oke, langsung aja nih dia reviewnya, The Umbrella Academy, versinya Si Anak Tua, versinya Si Nanda. So, are you guys ready? Let's go! Oke, sebelumnya gue mau ceritain sedikit nih sinopsisnya mengenai The Umbrella Academy. 43 wanita di seluruh dunia tiba-tiba melahirkan anak tanpa adanya gejala kehamilan pada mereka. Nah, 43 anak tersebut dipercaya memiliki kemampuan lebih dibanding anak-anak yang lainnya. Dan 7 dari mereka yang selamat diadopsi oleh bilioner nyentrik bernama Sir Reginald Hargreaves. Dan dia berencana untuk membuat tim superhero beranggotakan 7 anak tersebut, yang akhirnya disebut The Umbrella Academy. Tujuannya udah jelas, melawan kejahatan dan menjaga keamanan. Namun seiring beranjak dewasanya anak-anak tersebut, yang terjadi adalah mereka malah menjalani hidup sendiri-sendiri dan memiliki masalah pribadi masing-masing. Number 1 yaitu Luther, hidup sebagai astronot dan hidup sendirian di bulan. Kemudian number 2 Diego, terus melawan kejahatan namun dengan tujuan dan caranya sendiri. Number 3 Allison, yang sudah menikah dan memiliki anak, hidup sebagai bintang film terkenal. Kemudian number 4 Klaus, memiliki mental yang tidak stabil dan bertingkah layaknya lunatic dan menjalani hidup sebagai pecandu dan pemabuk. Kemudian number 5, seorang bocah yang tidak diketahui keberadaannya. Kemudian number 6 yaitu Ben, anak yang telah meninggal pada misi yang dijalankannya. Namun spiritnya tetap berada dan dekat dengan number 4. Yang terakhir adalah number 7 yaitu Vanya, hidup sebagai penulis novel dan pemain biola yang tidak memiliki kemampuan lebih seperti saudara-saudaranya. Mereka akhirnya berkumpul kembali saat Sir Reginald Hargreaves dinyatakan meninggal. Dan sebagian dari mereka menemukan kejanggalan atas matinya ayah mereka. Dan disinilah mereka berusaha mengungkap sebab dari kematian Sir Reginald Hargreaves. Oke, ini dia first impressions of the movie. Diawali dengan bagaimana anak-anak tersebut hadir di dunia ini, dan pengenalan tentang masing-masing tokoh utama dengan plot yang cukup aman dan nyaman untuk disimak. Sekilas The Umbrella Academy ini akan mengingatkan kita dengan X-Men ya, di mana para manusia yang mempunyai kemampuan lebih dikarantina di satu sekolah untuk dilatih bakatnya. Dan serial ini membawa nuansa gotik, baik pada wardrobe, properti, dan juga gradingnya, sama dengan komiknya. So, first impression gue untuk The Umbrella Academy adalah X-Men dengan rasa gotik. Oke, kita lanjut to the good things of the movie. Dengan banyaknya tokoh di serial ini, keunikan karakter dari masing-masing tokoh menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Dan The Umbrella Academy menurut gue mampu membawa isu tersebut dengan cukup baik. Dan para aktornya juga menurut gue mampu memerankan tokoh-tokoh yang ada dengan pendalaman karakter yang cukup baik pula. Ditambah dengan plot yang ringan, eksekusi CGI yang ciamik, dan deretan soundtrack yang fun membuat setiap adegan cukup asik dan seru untuk dinikmati. Nah, yang menurut gue unik dan menjadi very good point di sini adalah premis yang ditawarkan oleh The Umbrella Academy. Konsep good and evil tampak samar di sini. Kalian gak akan melihat mereka menumpas kejahatan. Ya, mungkin hanya di awal-awal aja lu pada ngelihat mereka benar-benar ngelawan para pelaku kriminal. Namun sisanya hanyalah pertengkaran antara saudara dan membuat unsur drama sangat kental dengan berbagai konflik yang menarik untuk diikuti. So it's a refreshment for a superhero genre. Oke, kita lanjut to the bad things of the movie.
Nah, terlepas dari poin-poin bagus yang gue sebutin tadi, ada beberapa hal yang menurut gue cukup mengganggu. Yang pertama adalah jalan cerita yang mudah ditebak. Kalau kalian nggak biasa nonton film dengan genre superhero kayak gini ya, mungkin kalian akan nebak-nebak arah ceritanya sepanjang serial ini. Tapi kalau kalian terbiasa nonton serial superhero seperti Heroes atau The Gifted, di Umbrella Academy akan terasa sedikit lebih mudah ditebak alur ceritanya. Kemudian kualitas pace yang sangat turun naik, bahkan lebih terkesan slow pace. Satu-satunya penyelamat adalah soundtrack yang fun, yang bikin kita bisa terus ngikutin scene by scene yang slow pace dengan cukup asik. So, menurut gue serial ini harusnya bisa dibuat lebih padat dalam jumlah episode yang lebih sedikit. Nah, sebelum gue lanjut ke kesimpulannya nih, gue mau ngasih sedikit trivia nih. The Umbrella Academy adalah serial komik dari Dark Horse, yang sebetulnya sudah banyak komik dari Dark Horse yang berhasil diangkat ke layar lebar dan menuai banyak respon positif. Di antaranya adalah Hellboy, Sin City, dan bahkan 300. Nah, selain itu, kreator dari The Umbrella Academy adalah Gerard Way, yang tidak lain tidak bukan adalah vokalis dan pentolan dari grup band emo My Chemical Romance yang meroket di tahun 2000-an awal. Nah, kalau lo pada penasaran kemana sih Gerard Way saat MCR ini udah nggak aktif lagi? Nah, sekarang tuh dia fokus menjalani karir sebagai komikus. Oke, kesimpulannya adalah The Umbrella Academy menambah list film adaptasi dari Dark Horse Comics yang menurut gue membawa tema yang berbeda dengan film superhero yang lainnya. Di mana film superhero yang mainstream menunjukkan kegagahan dan kehebatan mereka, namun di sini yang diekspos justru kerapuhan dan masalah-masalah individu yang membawa perpecahan di antara mereka. Walaupun alurnya slow pace, namun plotnya cukup ringan untuk disantap. Adegan-adegan berantemnya yang seru ditambah sama soundtrack yang asik membuat serial ini layak untuk dinikmati, apalagi saat lo baru pulang sekolah gitu ya, lo pulang kerja. Dan tetap aman kalau lo tonton sebelum tidur. So, buat kalian yang merasa jenuh dengan film-film superhero yang udah ada, bolehlah lo pada cobain nonton The Umbrella Academy. Dan menurut gue The Umbrella Academy ini layak untuk mendapatkan nilai... Oh, is that all? Oke, segitu aja dari gue, Nanda, udahan dulu. Semoga review ini bermanfaat buat kalian yang tiba-tiba mau langganan Netflix buat nonton serial yang satu ini, atau buat yang udah langganan Netflix tapi belum nonton serial yang satu ini. Dan gue tegaskan sekali lagi bahwa review ini adalah opini pribadi dari tim Anak Tua. Jangan lupa buat support terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya kalau kalian suka. Tapi kalau kalian gak subscribe juga gak apa-apa. Boleh aja tonton videonya sambil ambil manfaatnya. Jangan lupa juga buat like dan komen di bawah. Gimana menurut pandangan kalian yang udah nonton film ini? Dan yang terakhir dan yang paling penting juga, jangan lupa share. Share ke siapapun yang menurut kalian mau nonton film ini dan perlu untuk melihat video ini. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Oke, play original, bangga main original, dan jangan lupa bersyukur. See you on the next video, guys. Get up, we're going. Where? Save the world. You okay?